Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke ayat 20 dari surat ke-6 Al-An'am. Setelah sebelumnya Allah berfirman, Allah menjadi saksi atas argumen-argumen yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kaum kafir. Allah menyatakan bahwa Rasulullah SAW berdiri di atas kebenaran dan mereka tidak memiliki hujah-hujah apapun yang kuat mengenai Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Nah, kemudian diperkuat lagi dengan ayat 20, membawa ahli kitab ke dalam konteks diskusi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yu'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab Taurat, kitab Injil, orang-orang Islam di zaman dahulu, yang kita tahu bahwa Nabi Musa diutus kepada Bani Israel dengan kitab Taurat, kemudian Nabi Isa diutus kepada kaum Nasrani dengan membawa Injil. Mereka mengenalnya seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ada dua tafsiran mengenai apa sih yang dikenali ini. Tafsiran yang pertama adalah tentang tauhid yang disampaikan bahwa Allah adalah satu, tidak ada Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah. Jadi orang-orang yang diberikan kitab, mereka tahu perkara itu dengan jelas melalui kitab-kitab mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai Rasulullah SAW. Para ahli kitab, mereka tahu dalam kitab mereka akan ada Rasul akhir zaman dengan ciri-ciri yang sudah diberikan. Dan mereka kenal banget seperti mereka kenal anak-anak mereka. Adakah di antara kita yang gak kenal sama anak kita sendiri? Dari jauh hanya melihat gesturnya saja kita tahu, oh itu anak kita. Kemudian hanya dengar suaranya aja kita tahu ini anak kita. Jadi tanda-tanda fisik Rasulullah SAW, mereka tahu bahwa Rasulullah SAW memiliki rambut sebesar telur puyuh di belakang, di tengah-tengah antara dua tulang belikat. Rambut itu berwarna-warni. Tidak ada manusia yang punya rambut di antara tulang belikat. Coba teman-teman cek. Yang kedua, Rasulullah SAW dia menerima hadiah tapi tidak menerima sedekah. Tidak ada manusia lain yang seperti itu kecuali keluarga dari Nabi. Yang ketiga, orang-orang ahli kitab tahu bahwa Rasul akhir zamannya akan muncul di kota atau bandar yang dipenuhi oleh pohon kurma. Itulah sebabnya kenapa mereka jauh-jauh bermigrasi ke Madinah dengan tujuan untuk menunggu Rasul akhir zaman yang mereka nanti-nantikan. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang merugikan diri mereka, maka mereka tidak beriman. Jadi
penerimaan kita terhadap agama, usaha kita untuk beriman dengan baik, ini berkaitan dengan masa depan kita di hari akhirat yang abadi. Dan Allah sudah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Jadi sekiranya mereka tetap bersikeras dalam kekafirannya, tidak ada yang rugi kecuali mereka sendiri. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzabu bi ayatihi innahu la yuflihu dhalimun. Dan siapakah yang lebih aniaya? Kalimat ini bukan kalimat tanya, tetapi tidak ada orang yang lebih aniaya, lebih zalim daripada orang yang berdusta atas Allah, mengatakan Allah itu memiliki sekutu-sekutu yang lain. Au kadzdzaba bi ayatihi, atau mendustakan ayat-ayatnya. Semua yang Rasulullah SAW sampaikan ditolak. Semua mukjizat dikatakan sihir. Ini yang dimaksud dengan mendustakan ayat-ayatnya. Innahu la yuflihul zalimun. Sungguhnya tidak beruntung. Yuflihu, tidak beruntung, tidak mendapat kemenangan, tidak mendapat keselamatan di hari akhirat orang-orang yang zalim. Adakah orang yang lebih zalim daripada orang yang mengingkari zat yang menciptakan mereka, mengingkari zat yang menjamin rezeki atas mereka? Sebagai contoh, kita sebagai orang tua memiliki anak-anak. Ketika anak-anak ini mengingkari kebaikan orang tua yang sudah melahirkan mereka, menjaga mereka ketika bayi, memberi makan, memberi tempat tinggal, menyekolahkan, anak yang tidak bersyukur atas kenikmatan orang tua, itu disebut anak yang zalim. Maka sungguh tidak berlebihan kalau orang yang mengingkari Rabb mereka adalah makhluk yang paling zalim di muka bumi ini. Itu dia, itu dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.